Ayah Bunda, kita berjumpa kembali dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Shirley Angelin Kusuma, MPSI Psikolog. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini dengan topik membangun resiliensi atau ketangguhan dan ketahanan emosi anak. Apakah ayah bunda mengetahui bahwa generasi muda saat ini atau generasi Z yang biasa disebut Gen Z seringkali disebut sebagai generasi strawberry atau orang barat menyebutnya dengan snowflakes yang bersifat rapuh dan mudah pecah. Di sisi lain, orang-orang di negara Tiongkok sana menyebut Gen Z saat ini dengan sebutan generasi durian karena adanya karakteristik yang reaktif dan mudah terpicu untuk menjadi agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja Indonesia sudah mengalami gangguan mental. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan Panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima atau yang disebut DSM-5 yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tentu saja menjadi salah satu kekhawatiran orang tua. Karena sebagai orang tua, Anda berharap dapat melindungi anak-anak Anda dari setiap kekecewaan, kekalahan, atau tantangan yang menakutkan. Sehingga anak-anak tidak perlu mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Namun, tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan. Kita sebagai orang tua tidak mungkin selamanya selalu ada bersama-sama dengan anak kita. Mereka perlu belajar dan mengalami sendiri bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sangat mungkin akan muncul di sepanjang kehidupan anak-anak kita tanpa harus mengalami keterpurukan, bahkan sampai mengalami kesehatan mental yang bermasalah. Untuk itu, anak-anak perlu meningkatkan resiliensi atau ketangguhan di dalam diri mereka. Anak-anak yang memiliki resiliensi yang tinggi dalam diri mereka akan mampu menghadapi masalah yang sulit. Mereka berusaha menyelesaikannya alih-alih menyerah. Ketika hal buruk terjadi, mereka bisa segera bangkit kembali, siap menghadapi tantangan yang baru berikutnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, anak-anak dengan resiliensi yang tinggi, mereka tumbuh dan belajar dari kesalahan tersebut. Anak-anak yang tangguh adalah anak-anak yang penuh harapan, optimisme, dan kuat. Jadi, meskipun Anda tidak dapat melindungi anak-anak Anda dari kesulitan hidup, Anda telah mempersiapkan seperangkat senjata ampuh yang mereka perlukan agar dapat menavigasi dan menyelesaikan tantangan kehidupan dengan sukses. Resiliensi atau ketangguhan dan ketahanan ini, mengapa itu baik untuk anak-anak kita? Anak-anak yang tangguh dapat pulih dari kemunduran dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih cepat. Dan ketika anak-anak mengatasi kemunduran dan masalah, hal itu akan membangun kepercayaan diri mereka dan membantu mereka merasa lebih mampu
saat ada hambatan yang muncul di kemudian hari. Anak-anak yang tangguh seringkali pandai memecahkan masalah dan mempelajari keterampilan yang baru. Hal ini karena mereka lebih bersedia untuk mencoba lagi, meskipun hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka pada kali yang pertama mereka alami. Dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik dan anak-anak merasa cemas, sedih, kecewa, takut atau frustrasi, resiliensi membantu mereka memahami bahwa emosi tidak nyaman ini biasanya tidak akan bertahan selamanya. Mereka dapat mengalami emosi-emosi ini dan tahu bahwa mereka akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Anak-anak yang tangguh cenderung tidak menghindari masalah atau mereka menghadapinya dengan cara yang tidak sehat seperti bersikap defensif atau agresif atau sengaja menyakiti diri sendiri. Anak-anak yang tangguh juga cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang berjuang untuk menjadi tangguh. Lalu, bagaimana caranya membangun ketahanan pada anak? Anak-anak belajar ketahanan atau belajar resiliensi menjadi resilient melalui pengalaman. Setiap kali anak Anda mengatasi suatu masalah, hal itu membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan mereka untuk menangani tantangan berikutnya. Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk membangun resiliensi anak Anda. Yang pertama, dukunglah anak Anda, tapi cobalah untuk tidak menyelesaikan setiap masalah kecil atau kekecewaan anak Anda. Misalnya, jika anak Anda tidak diajak bermain dengan teman sekelasnya, atau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan saat ulang tahunnya, Anda dapat membicarakan perasaannya alih-alih mencoba mengambil tanggung jawab dengan menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, hindari memprediksi dan mencegah terjadi masalah pada anak Anda. Ini mungkin juga berarti membiarkan anak Anda menyerahkan pekerjaan rumah yang salah atau tidak mengganti mainan yang rusak. Karena mengatasi tantangan kecil akan membangun ketahanan anak Anda dalam menghadapi kemunduran yang lebih besar suatu ketika. Bantu anak Anda mengidentifikasi dan mengelola emosi yang kuat. Misalnya, anak Anda mungkin khawatir terhadap anggota keluarganya yang sakit. Anda bisa berkata, "Saya lihat kamu sangat mengkhawatirkan kakek. Tidak apa-apa untuk khawatir, tapi ingat ya, kami melakukan segala yang kami bisa untuk membantu kakekmu menjadi lebih baik." Yang berikutnya, dorong anak Anda untuk mencoba lagi ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik saat pertama kalinya mereka mencoba sesuatu. Pujilah anak Anda karena telah mencoba, apapun hasilnya. Anda bisa berkata, "Saya bangga padamu karena berhasil menyelesaikan lomba ini." Atau "Bagus sekali karena telah mencoba lagi." Selanjutnya, bangun rasa kasih sayang pada diri sendiri pada anak Anda. Rasa sayang pada diri sendiri membantu anak Anda menghadapi kekecewaan, kegagalan, atau kesalahan dengan bersikap baik pada diri sendiri dan tidak memperburuk keadaan dengan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Pada gilirannya, hal ini membantu mereka untuk move on dari pengalaman sulit. Kemudian, biasakan untuk mengenali dan memberikan apresiasi ketika segala sesuatunya berjalan baik. Misalnya, saat momen makan bersama keluarga atau momen mengobrol di malam hari, Anda masing-masing bisa berbagi satu hal positif dari hari yang sudah Anda lalui. Berikutnya,
Bantu anak Anda mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan cara yang sesuai dengan usianya. Misalnya, jika seorang anak di sekolah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak baik pada anak Anda, pikirkan bagaimana tanggapan anak Anda di lain waktu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah jadilah teladan yang mendukung. Menurut Center for the Developing Child di Universitas Harvard, satu-satunya faktor paling umum bagi anak-anak yang mengembangkan ketahanan atau resiliensi adalah setidaknya satu hubungan yang stabil dan berkomitmen dengan panutan orang dewasa yang suportif. Menurut peneliti Amy Werner, semakin positif hubungan dengan orang dewasa yang dimiliki seorang anak, maka mereka akan semakin tangguh. Hubungan ini bisa terjadi dengan kakek nenek, bibi, dan paman, guru, pelatih, atau orang dewasa positif lainnya dalam kehidupan anak Anda. Bina dan dorong hubungan dengan orang dewasa yang kuat dan positif. Dan teruslah menjadi teladan suportif yang dibutuhkan anak-anak untuk mengembangkan resiliensi seiring berjalannya waktu. Jadi, cobalah untuk bersabar dalam proses anak-anak kita dan memberikan dukungan saat anak Anda mencari cara untuk merespon tantangan. Ayah bunda mungkin ingin membuat segalanya baik-baik saja untuk anak Anda. Namun, terkadang anak Anda harus melalui perasaan tidak nyaman agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh, bahkan ketika tanpa ada ayah bunda di sisinya. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silakan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada orang tua yang lainnya ya. Salam.